Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Ati hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Ibu Ika lihat, sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Ati, pada kesempatan ini, apakah Bu Ati benar akan melaksanakan coaching? Betul Ibu. Di sini saya nanti akan menjadi observernya ya Bu. Nanti saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu Ati melaksanakan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan bagaimana sih nanti Ibu dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Rizky dengan kata kunci yang akan disampaikan, dan bagaimana pula nanti Pak Rizky dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Atik. Jangan lupa ya Bu, nanti pada saat proses coaching nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Atik. Silakan Ibu. Oke, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Atik? Ya, begini Bu Ika, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presensi. Yang kedua yaitu mendengarkan ya Bu ya, dan yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang otomatis akan saya sesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh atau dalam aturan alur Tirta Ibu. Oke Bu Ati, dari 3 kompetensi tadi nih, kira-kira kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Iya. Jadi dari 3 kompetensi itu yang ada, saya akan lebih spesifik pada kompetensi mendengarkan penuh itu. Karena dengan mendengarkan penuh itu saya bisa merasakan kehadiran saya dalam coaching tersebut. Jadi melalui kegiatan mendengarkan penuh, kemudian saya lanjutkan dengan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ati, saya lanjutkan ya Bu. Iya. Kemudian indikator apa sih yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Atik dalam proses coaching agar indikator ketercapaiannya dapat tercapai? Iya. Menurut saya indikator ketercapaian saya itu akan saya lihat apakah Pak Rizky itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga apakah Pak Rizky memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilakukan. Baik Ibu, mungkin pertanyaan dari saya itu dulu sebelum Bu Atik melakukan coaching, dan semoga saat nanti melaksanakan coaching, Ibu selalu ingat ya Bu, hal-hal tadi yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga lancar, sukses, dan semoga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik Bu Ika, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Atik. Bagaimana kabarnya Bu Atik? Alhamdulillah, seperti yang Pak Rizky lihat, saya selalu sehat. Alhamdulillah. Oh ya Pak Rizky, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya nih Bu, saya nanti minta waktunya Bu Atik ya. Ya bisa. Ya, saya ingin menyampaikan, menceritakan sesuatu pada Bu Atik berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih Bu. Saya amati guru-guru di sekolah saya itu pembelajarannya kok masih monoton. Itu menjadikan anak-anak itu bosen ya.
pembelajarannya kurang bervariatif, kemudian guru juga kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Ya. Begitu Pak Atik masalahnya. Baik Pak Rizky, jadi Pak Rizky ingin menyampaikan sesuatu bahwa Pak Rizky ingin agar rekan-rekan Pak Rizky itu bisa menyampaikan materi pembelajaran secara lebih bervariasi, seperti itu apa ya Iya, Pak Rizky? itu betul sekali. Iya, jadi dari perbincangan kita ini, perubahan apa yang ingin Pak Rizky lakukan? Saya mengharapkan perubahan dalam metode ataupun model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif lah Bu. Karena apa? Karena metode pembelajaran sekarang itu sudah banyak sekali tuh, ya sudah tidak monoton seperti ceramah itu sudah membosankan buat murid. Nah, jadi harapan saya itu guru-guru juga melek teknologi. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menyenangkan buat siswa ya. Jadi siswa tidak monoton ketika diajar. Begitu Bu. Ya, jadi intinya itu Pak Rizky ingin ketika menyampaikan materi itu rekan-rekan guru itu lebih bervariasi seperti itu ya Pak Rizky ya. Betul sekali. Iya. Nah, dengan melihat kondisi seperti itu, menurut Pak Rizky, rekan-rekan guru Pak Rizky itu di antara level 1, angka 1 sampai 10, itu kira-kira rekan-rekan Pak Rizky itu berada di level berapa itu? Kalau saya rasa sih masih di level 5 ya Bu. Karena apa? Di sekolah saya itu masih mendominasi guru-guru senior ya, di mana beliau masih mengajar menggunakan ceramah begitu Bu. Iya. Oh, berarti untuk saat ini itu masih di level 5 ya Pak? Nah, kalau misalnya ini Pak Rizky akan melakukan perubahan. Nah, kira-kira dari perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Rizky itu menjadi level keberapa Pak Rizky? Ya, saya harap sih, saya inginnya nanti minimal itu menjadi level 7 ya Bu. Karena itu kan sudah cukup baik. Mengingat apa? Mengingat guru-guru di sini masih banyak yang senior begitu Bu. Nah, jadi dari level 7 yang Pak Rizky inginkan perubahan itu, kira-kira Pak Rizky punya rencana aksi apa itu? Oke, jadi saya punya rencana aksinya, saya akan melakukan pendampingan dan mentoring. Karena apa? Karena rekan-rekan guru di sekolah saya itu senior-senior Bu. Kalau mereka beliau itu hanya diberikan tutorial, itu akan sangat susah. Nah, akan lebih baik ketika praktek langsung saya mendampingi dan mentoring pada beliau tersebut. Gitu. Jadi Pak Rizky akan memilih mentoring, tetapi coba selain kegiatan mentoring atau pendampingan yang akan Pak Rizky lakukan, kira-kira ada cara lain atau tidak Pak? Sebenarnya banyak cara ya Bu. Ya, seperti kita mengadakan workshop atau pelatihan. Cuma kalau melakukan workshop atau pelatihan itu kan harus ada biaya yang dikeluarkan dari pihak sekolah, karena tentunya kan mengundang narasumber-narasumber yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, itu kemungkinan kedepannya juga akan dilakukan, hanya saya akan berkonsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah begitu. Ya, jadi intinya dari beberapa alternatif cara Pak Rizky memilih mentoring ya, karena mungkin atau pendampingan, karena mungkin dengan melihat workshop yang harus dilakukan mungkin perlu persiapan yang matang dan juga harus perlu dikonsultasikan dengan kepala sekolah ya. Betul. Ya berarti begini Pak Rizky, dari kegiatan metode mentoring atau pendampingan yang akan Bapak Rizky lakukan, kira-kira Pak Rizky memerlukan dukungan dari pihak lain atau tidak? Pastinya itu Bu. Kalau saya perjalanan sendiri itu tidak mungkin. Saya pasti akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan saya, di mana rekan-rekan saya tersebut itu yang mumpuni dalam bidang IT ataupun dalam pembelajaran, mereka biasanya membuat proyek-proyek pembelajaran yang mengasihkan. Iya. Berarti intinya nanti Pak Rizky tetap akan ketika melaksanakan aksi tersebut, Pak Rizky akan mengadakan kolaborasi dengan rekan-rekan Pak Rizky. Betul sekali. Iya, bagus sekali Pak Rizky. Nah, baiklah Pak Rizky, di ujung pembicaraan kita, di akhir sesi pembicaraan ini, saya tidak sabar lagi nih Pak Rizky
ingin mendengar cerita-cerita Pak Rizky nanti tentang aksi yang akan Pak Rizky lakukan. Siap. Iya, apakah nanti Pak Rizky berhasil atau tidak? Saya benar-benar penasaran nanti Pak Rizky. Baiklah Pak Rizky, dari perbincangan yang kita lakukan, kira-kira apa gambaran yang Pak Rizky dapatkan? Oke, jadi gambaran yang saya dapatkan itu ya bagaimana saya bisa mengubah proses pembelajaran agar menjadi lebih bervariatif lagi Bu, tidak monoton, tidak pembelajaran yang konvensional lagi, begitu. Iya. Baiklah Pak Rizky, mudah-mudahan di lain waktu setelah Pak Rizky melakukan supervisi atau coaching, nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak Rizky. Semoga Pak Rizky bisa ngobrol lebih intens dengan saya, kita bisa bertukar pengalaman apa yang sudah Pak Rizky lakukan. Sukses selalu ya Pak Rizky. Iya, sama-sama Pak Rizky. Assalamualaikum. Salam buat teman-teman. Alhamdulillah ya Bu Ati, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum melakukan coaching sempat menanyakan beberapa tentang indikator tercapaiannya ya Bu. Nah, dari indikator itu apa sih yang diinginkan oleh Bu Atik sebelum melakukan coaching? Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Atik terkait dengan indikator tersebut? Iya. Baik Ibu Ika, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching, kemudian saya juga sudah menyelesaikan proses coaching tersebut. Begini Bu Ika, tadi ketika saya melakukan proses coaching, saya menggunakan alur tirta. Ya, ya, saya sudah menanyakan tujuan sebelum saya melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi masalah kepada Pak Rizky atau apa yang dihadapi oleh Pak Rizky. Kemudian juga terkait dengan permasalahannya tersebut, saya juga sudah menanyakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya meminta kepada Pak Rizky untuk bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang nanti akan diambil oleh Pak Rizky. Baik Ibu Ati, menurut saya sebagai observer tadi itu Bu Atik sudah cukup bagus sekali ya yang dalam menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana tadi Ibu Atik sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Pak Rizky. Iya Ibu. Bahkan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot sehingga coaching ini tadi bisa menemukan suatu solusi yang terbaik ya seperti ini. Kemudian coaching ini juga berbuah pada suatu penerapan untuk prinsip coachingnya. Selamat ya Bu Ati. Di sini sebelum saya akhiri ada satu lagi pertanyaan buat Ibu Ati. Iya Ibu, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan gini Bu Ati. Setelah melakukan coaching ini, tadi kompetensi apa sih yang ingin Ibu Ati kembangkan? Ya, begini Bu Ika, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah tadi saya melaksanakan coaching adalah saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut dengan disesuaikan ya Bu Ika, disesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Rizky sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih dalam dari Pak Rizky dan saya juga bisa mengarahkan Pak Rizky dalam menemukan solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rizky. Luar biasa sekali nih Bu Atik ya, padahal tadi benar-benar sudah menerapkan yang namanya alur tirta ya. Ini sudah terlihat sekali bahwa Bu Atik itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot sehingga tadi saya lihat responnya itu dalam menyampaikan sudah sesuai dengan harapan seperti itu. Memang luar biasa ini Bu Atik. Saya pingin sebenarnya menggali lebih dalam lagi sehingga nanti bisa tahulah pengalaman-pengalaman dari Bu Atik. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi ya Bu
dan kita bisa berbagi pengalaman. Kiranya itu saja Bu Atik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bu Atik. Terima kasih juga Bu Ika sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih sekali. Akhirnya saya bisa membantu Pak Rizky untuk bisa menemukan kembali solusi dari permasalahan beliau. Terima kasih Bu Ika. Sama-sama Ibu Atik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.